Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya atas nama Riko Rusmadi dengan nomor induk mahasiswa 2008101146 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa rumus fungsi yang dapat digunakan di Excel. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah ilmu komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari rumus fungsi dari count, countif, dan countifs. Apa sih rumus count, countif, dan countifs ini? Dapat dilihat sini, count untuk menghitung berapa banyak data atau jumlah data. Misal di sini kita ingin menghitung ada berapa jumlah data yang akan kita cari. Kita dapat menggunakan rumus count ini. Kemudian ada counter untuk menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Kemudian count blank untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Nah, ketika dalam data yang kita miliki ada tabel yang ada sel yang kosong, maka kita dapat menghitung sel yang kosong tersebut menggunakan count blank. Kemudian ada countif untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Nanti kita akan langsung contohkan supaya bisa lebih paham. Kemudian ada countifs untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Nah, misal kita langsung masuk ke data yang kita miliki. Misalnya teman-teman dalam dunia kerja atau dunia apapun ketika diberikan data seperti ini, kemudian diminta untuk mencari berapa jumlah data. Misal di sini jumlah mahasiswa yang lulus, kemudian mahasiswa yang tidak lulus, lalu kemudian laki-laki yang lulus, tidak lulus, perempuan yang lulus, dan perempuan yang tidak lulus. Dengan ini kita dapat gunakan rumus count. Nah, bagaimana rumus count itu? Kita ketik masukkan rumus count untuk menghitung jumlah range atau jumlah data. Kita klik count, kemudian dalam kurung. Terserah di sini kita mau pilih yang mana, kita pilih saja ini. Kemudian kita enter. Salah. Ini kita masukkan rumus count-nya. Kemudian dalam kurung, kemudian kita klik ini, kemudian tutup kurung, kita enter. Oke, maaf untuk selanjutnya. Sorry tadi caranya salah. Untuk mengetahui jumlah rank kita ketik sama dengan, kemudian masukkan rumus count, buka kurung, kita blok range yang ingin kita ketahui jumlahnya, dan kita enter. Nah, jumlah range pada data di atas ini adalah 10. Nah, kemudian lanjut kita ingin mengetahui jumlah mahasiswa yang lulus. Ini kita dapat gunakan count sama dengan countif, kemudian buka kurung, kemudian kita klik di sini, kemudian titik koma, kita masukkan kriterianya lulus, kemudian enter. Nah, jumlah mahasiswa yang lulus itu ada 5 orang. Coba kita cek di atas, benarkah yang lulus itu ada 5 orang? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata betul. Kemudian untuk jumlah mahasiswa yang tidak lulus kita ketik sama dengan countif dalam kurung, kita klik data yang kita ketahui, kemudian kita masukkan kriterianya tidak lulus. Nah, kemudian kita enter. Nah, jumlah mahasiswa yang tidak lulus juga ternyata ada 5 orang. Sekarang kita ingin ketahui jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus. Ini kan terdapat 2 kriteria, laki-laki dan lulus atau tidaknya. Nah, di sini kita dapat gunakan countifs untuk mengetahui data dengan kriteria lebih dari 1. Coba kita masukkan datanya. Countifs dalam kurung, kita klik data jenis kelaminnya, kemudian kita masukkan kriterianya. Kita masukkan L, kemudian kita klik lagi data yang di sini,
Untuk mengetahui setelah kita klik jenis kelaminnya, kita kemudian masukkan data yang kriteria yang kita ketahui lulus atau tidaknya untuk jenis kelamin mahasiswa, jenis kelamin laki-laki. Nah, setelah ini kita masukkan kriterianya yaitu lulus. Kita enter. Nah, jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus ada 3 orang. Nah, kita cek apakah benar ini jumlah laki-laki yang lulus 1, 2, dan 3. Ternyata benar, jumlah laki-laki yang lulus itu ada 3. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, kita klik 2 kali. Kita ganti rumusnya di sini laki-laki yang tidak lulus. Kita tinggal tambahkan pada kriteria tidak lulus, kita enter. Nah, ternyata jumlah laki-laki yang tidak lulus ada juga terdapat 3 orang. Coba kita cek. Tidak lulus 1, 2, dan 3, ternyata benar. Oke, kemudian untuk ini kita ganti kriterianya menjadi P. Kemudian untuk ini kita klik di sini. Kemudian ini kita klik ini, kemudian kita oke, sudah lulus. Jenis kelaminnya P, kemudian kita enter. Nah, jumlah jenis kelamin wanita yang lulus yaitu ada 2 orang. Coba kita cek, ini jenis kelamin perempuan 1, 2. Nah, kemudian ada 2 yang lulus. Kemudian untuk yang tidak lulus kita ganti di sini tidak lulus. Kemudian untuk range datanya di sini. Kemudian untuk range data ini kita klik. Nah, kita enter. Untuk ini kita ganti untuk P-nya. Kita ganti jenis kelaminnya P. Kemudian kita enter. Nah, ternyata jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus ada 2 orang. Nah, begitu teman-teman. Itulah penggunaan rumus count pada data yang ini kita ketahui jumlah datanya berdasarkan kriteria, 1 kriteria maupun lebih dari 1 kriteria. Nah, kemudian untuk penggunaan left, mid, dan right. Pada penggunaan left, mid, dan right ini merupakan rumus fungsi dari Excel untuk untuk leftnya untuk mengambil beberapa karakter dari kiri. Ketika ada teks seperti ini, kita ingin mengambil beberapa karakter dari kiri tulisan, kiri data, kita dapat gunakan rumus fungsi left. Kemudian untuk mengambil data yang di tengah, kita dapat menggunakan rumus fungsi mid. Untuk data yang di kanan, kita dapat gunakan fungsi right. Nah, oke, coba kita kerjakan untuk data yang di atas ini. Keterangan tahun masuk diambil dari 8 digit dari kiri. Kita ketik sama dengan masukkan rumus fungsinya leave dalam kurung 8 digit dari kiri. Kita masukkan teksnya. Kita blok teksnya, kemudian kita masukkan berapa digit dari kiri yang akan kita ambil. Kemudian kita klik 8 digit dari kiri, kemudian kita enter. Nah, 2007 2014 20/07/2014. Jadi sini terdapat tanggal 20 bulan 7 2014 tahun masuknya dia. Tahun masuk karyawan. Nah, kemudian untuk ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, sudah terambil. Ini 20 09 2016, 15/05 2013, dan seterusnya. Itu untuk penjelasan rumus fungsi leave. Kemudian kita ingin mengambil kode jabatan. Di sini tertera kode jabatan diambil 3 digit setelah urutan angka ke-8. Berarti mulai dari angka ke-9 sampai 3 digit seterusnya ya. Kita klik masukkan rumus fungsi mid, kemudian kita dalam kurung, kita klik teksnya. Kemudian kita masukkan kriteria start numbernya dari berapa, kita start
Dari angka 9 kemudian kita ambil berapa angka? Kita ambil 3 angka, kita klik 3, kemudian kita balas kurung, kita enter. Nah, ini kita sudah ambil kode jabatannya yaitu OPR. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah ada kode jabatan, untuk kode jabatan. Kemudian untuk rumus fungsi right yang artinya kanan ya, kita masukkan rumus fungsinya right dalam kurung, kita klik teks yang kita akan ambil, kemudian kita masukkan num charge-nya berapa angka yang kita akan ambil dari sebelah kanan. Kemudian kita ambil 3 angka digit dari untuk karyawan, 3 angka digit. Kemudian kita klik 3, tutup kurung, enter. Nah, kita sudah dapat urutan karyawannya. Kita tarik saja ke bawah. Nah, ini kan sudah sesuai kan? Nah, oke teman-teman, saya rasa itu saja rumus fungsi Excel yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.